Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast My Unsri bersama aku Rifki Anugrah sebagai host. Nah, di sini aku udah kedatangan salah satu mahasiswa dari Teknik Mesin Universitas Sriwijaya, yaitu Kak Rizky Padilla. Kira-kira kalian penasaran gak sih apa sih Sriwijaya Eko ini? Oke, di sini aku jelasin sedikit ya. Sriwijaya Eko ini merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang otomotif yang berfokus membuat kendaraan hemat energi. Sebelum kita berbicara mengenai inti dari podcast kali ini, mau nanya dulu nih Kak, kabar Kak Rizky sekarang gimana nih? Alhamdulillah kabar baik. Oke. Buat kesibukan dan kegiatan Kak Rizky selama pandemi apa aja nih Kak? Boleh diceritain ke kalau teman-teman? selama pandemi ini ya seperti kawan-kawan pada umumnya, kuliah online, kuliah hanya di rumah saja. Dan mungkin kalau ada kegiatan di Sriwijaya Eko itu ke kampus Indralaya Baru. Oke. Kalau boleh tahu Kak Rizky ini angkatan tahun berapa Kak? Saya Teknik Mesin angkatan 2020. Oh, 2020. Berarti sekarang mau masuk semester 5? 5 ya, mau masuk semester 5. Oke, di sini Rifki mau nanya nih Kak, boleh diceritain apa sih Sriwijaya Eko itu? Kayak tujuan utama dari Sriwijaya Eko itu gimana Kak? Kayak awal terbentuknya Sriwijaya Eko itu gimana? Boleh diceritain? Saya bahas dulu ya apa itu Sriwijaya Eko. Jadi Sriwijaya Eko itu adalah klub otomotif yang beranggotakan putra-putri terbaik teknik mesin yang berfokus pada pembuatan kendaraan yang berefisiensi tinggi dan juga kendaraan-kendaraan formula. Dan sejarah terbentuknya ya tadi ya? Iya benar. Sejarah terbentuknya Sriwijaya Eko ini terbentuk pada tahun 2011 pada bulan Mei, yang didirikan oleh putra-putri terbaik teknik mesin angkatan 2009. Awalnya Sriwijaya Eko ini dibentuk karena mahasiswa teknik mesin ini ingin mengikuti lomba, salah satu lomba Indonesia Energy Marathon Challenge pada tahun 2012. Oke. Ya, sekarang Indonesia Energy Marathon Challenge itu berubah nama, berganti nama menjadi KMHE atau Kontes Mobil Hemat Energi. Terus selain itu, Sriwijaya Eko ini juga mewadahi mahasiswa teknik mesin yang ingin menyalurkan bakat dan minatnya serta kreativitasnya pada bidang otomotif. Dan juga apa tadi tujuan utama dari Sriwijaya Eko ini sendiri Kak? Ya, tadi tujuan utamanya juga untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa teknik mesin yang berminat dan juga mempunyai inovasi dan kreativitas di bidang otomotif yang tadi sudah saya sebutkan. Oke. Jadi Sriwijaya Eko ini merupakan organisasi yang dikhususkan buat teknik mesin aja nih? Iya, kalau sekarang masih teknik mesin semua khusus. Oke. Apakah ada rencana buat kayak open recruitment dari fakultas lain gitu Kak? Kalau dari saya sih belum ada. Oh, jadi dikhususin buat teknik mesin dulu? Karena Sriwijaya Eko ini di bawah naungan himpunan mahasiswa mesin yang terkhususnya itu Departemen Riset dan Teknologi. Jadi di bawah HMM. Oke, jadi Rifki baca Sriwijaya Eko ini merupakan kayak organisasi yang cukup menarik juga nih, karena kayak dia tuh kayak buat otomotif dikhususin di bagian kendaraan yang hemat energi nih Kak. Oke, di sini mau nanya nih, apa sih keunggulan Sriwijaya Eko dengan organisasi yang lain gitu? Kalau dalam keunggulan ya, ini pribadi saya, kalau Sriwijaya Eko itu menurut saya beda dari organisasi-organisasi lain yang pernah saya ikuti. Walaupun teknik mesin ini kan terkenal dengan sangar ya, iya benar, terkenal dengan mahasiswanya karena laki-laki semua, iya benar. Tapi Sriwijaya Eko ini beda, walaupun angkatan senior, walaupun dia senior, tapi Sriwijaya Eko ini mementingkan kekeluargaan walaupun tadi dia senior, walaupun kita junior, itu masih tetap saling rangkul, mengutamakan kekeluargaan. Keluarga. Jadi nggak ada kayak senior sama junior. Nggak ada senior junior gitu. Tapi tetap menghormati dengan mana yang tua, mana yang muda gitu ya Kak. Berbicara soal keunggulan dari Sriwijaya Eko, kira-kira prestasi yang diraih Sriwijaya Eko dari awal terbentuknya sampai sekarang itu apa aja nih? Oh ya baik.
Pada awal terbentuknya yang seperti saya ceritakan tadi, pada tahun 2012 pada event Indonesia Energy Marathon Challenge itu Sriwijaya Eco sempat lulus di tahap administrasi dan juga tahap lainnya, tinggal berangkat, tetapi Sriwijaya Eco tidak menyanggupi untuk membuat mobilnya. Jadi pada tahun itu belum berangkat, Kak. Iya, betul. Dan sedangkan untuk juara pertama kali itu Sriwijaya Eco pada tahun 2014 pada lomba kontes mobil hemat energi. Itu pada kategori prototype bensin dan juga urban bensin. Dan juga ada lagi pada tahun 2017 itu Sriwijaya Eco memenangkan atau lomba kontes mobil listrik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristekdikti yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bandung. Jadi Di Bandung. iya, jadi tempatnya di Bandung. Jadi kalau KML ini berbeda dengan KMHE tadi. Kalau KMHE tadi itu dia hemat-hematan, kalau KML ini dia kayak balapannya enggak. Jadi kayak formula gitu. Bentuk mobilnya juga kayak formula Beda. gitu. Ya. Kalau ada kayak mobil balapnya gitu, Mobil terbuka. Jadi di KML itu Sriwijaya Eco berhasil juara 2 daya tanjak, kategori daya tanjak pada tahun 2017 itu. Di Indonesia. Ya, kemudian Sriwijaya Eco puncaknya, sebelum puncak itu Sriwijaya Eco pernah juga mengikuti lomba PLN ICE. Apa itu? Jadi PLN ICE itu lomba untuk mewadahi inovasi gitu, Kak, inovasi tentang energi terbarukan. Sriwijaya Eco itu membuat sepeda listrik di situ. Alhamdulillah mendapatkan peringkat 5 besar se-Indonesia. Se-Indonesia, wah, keren banget. Dan juga puncaknya kemarin pada tahun 2021 Sriwijaya Eco berhasil mendapatkan juara 3 pada kategori prototype listrik di event KMHE itu, Kak, tersebut. Sedangkan untuk event internasional yaitu Shell Eco Marathon, Sriwijaya Eco baru sampai tahap administrasi kemarin karena online, jadi belum bisa berangkat gitu, Kak, kemarin karena pandemi gitu. Karena pandemi. Oke, tadi Rifki dengar ada kayak prototype listrik. Boleh dijelasin apa sih itu, Kak? Oke. Prototype listrik. Prototype listrik ya. Prototype listrik itu adalah mobil dengan konsep 3 roda. Oh, 3 roda. 3 roda. Kemudian motor penggeraknya itu adalah motor listrik yang sumber energinya itu berasal dari baterai. Berasal dari baterai. Berarti dia nggak kayak ngandelin minyak gitu? Nggak, jadi dia listrik, Kak, mainnya. Oke, tadi kan Sriwijaya Eco ini tadi kan berfokus untuk otomotif, membuat kendaraan yang hemat energi. Iya. Kira-kira energi-energi yang digunain dari Sriwijaya Eco ini apa aja? Kalau sekarang Sriwijaya Eco sedang mengembangkan fokus listrik, Kak. Oh, fokus di untuk listrik. Kalau untuk lomba di KMHE itu ada 4 kategori bahan bakar yang bisa diikuti lombanya. Yang pertama tadi listrik, yang kedua pembakaran dalam etanol, bensin dan juga diesel. Itu untuk semua 2 jenis mobil, Kak. Prototype dan juga urban. Kalau urban itu rodanya 4 seperti layaknya mobil. City car. Kalau ini tadi 3. Kalau tadi 3 karena dia prototype. Tapi muatan dalam mobil itu kayak maksimalnya buat 1 orang aja atau bisa berdua gitu? Kalau untuk muatan hanya 1, Kak. Hanya karena 1. Masih dalam pengembangan. Jadi sistemnya kayak motor tapi mobil, muatan motor tapi itu tuh mobil ya, Kak? Iya, mobil. Oke, kalau boleh tahu Kak Rizky ini bergabung di Sriwijaya Eco pada tahun berapa nih, Kak? Kalau saya bergabung di Sriwijaya Eco ini sekarang ini tahun kedua. Oh, tahun kedua berarti gabungnya dari tahun 2021. Iya. Oke, kalau boleh tahu apa sih yang bikin Kak Rizky Fadila tertarik buat gabung di Sriwijaya Eco? Oh ya, awalnya saya itu pengen menambah ilmu dan juga pengen menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat
di bangku kuliah gitu Kak. Jadi pengen praktek gitu. Jadi emang ada skillnya dari awal gitu di Kalau bagian skill, otomotif. belum punya. Jadi Sriwijaya Eko ini kalau ingin bergabung nggak perlu punya Nggak skill. perlu Yang punya penting skill. Yang penting ada pengen belajar iya, gitu. ada minat gitu ya. Ya, pengen belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, gimana peran-peran kerja anggota di Sriwijaya Eko kayak di bidang-bidangnya? Apa aja sih bidang-bidang Divisi-divisi gitu Iya ya? benar. Oke, sekarang Sriwijaya Eko bisa sampai titik ini, itu Sriwijaya Eko terbagi menjadi 2 divisi. Oh, 2 divisi. Apa aja Satu tuh, Pak? divisi teknikal, satunya lagi divisi non teknikal. Jadi divisi teknikal ini mempunyai 4 subdivisi. Yang pertama yaitu engine and transmission. Dia berfokus untuk optimalisasi mesin dan juga transmisi daya. Yang kedua itu body and frame. Itu dia bertanggung jawab menjadikan mobil itu ringan tetapi kuat. Dan yang ketiga divisi elektrikal, dia bertanggung jawab kepada seluruh sistem kelistrikan yang ada dan juga kontrolernya. Dan yang terakhir divisi vehicle dynamics, itu dia bertanggung jawab pada kaki-kaki mobil dan juga detail-detail dan juga manufakturnya. Sedangkan untuk non teknikal mempunyai beberapa bagian, mulai dari administrasi, keuangan, humas tadi, dan juga media atau publicist kalau Sriwijaya Eko menyebutnya. Oke. Di sini tadi udah Rifki lihat nih kayak karya-karya otomotif kendaraan dari Sriwijaya Eko itu cukup keren-keren banget nih. Kalau boleh tahu mau nanya nih, kira-kira butuh butuh waktu berapa lama sih buat bikin kendaraan kayak gitu, Kak? Kalau bikin kendaraan seperti gitu, mulai dari desain, sudah desain itu kita fixkan, sudah kita fix, kita masuk ke proses manufaktur. Setelah proses manufaktur selesai, barulah kita masuk ke sistem-sistem mesinnya. Mungkin kalau listrik dia ke setting-setting kontrolnya, resetnya, dan aerodinamisnya gitu Kak. Jadi untuk waktunya itu berapa lama? Waktunya itu relatif 3 sampai 5 bulan gitu. 3 sampai 5. Cukup lama ya, Kak? Cukup lama. Oke, untuk bahan-bahan dari kendaraannya sendiri itu belinya dari Indonesia atau kayak dari luar negeri gitu? Kalau untuk peralatan-peralatan yang digunakan Sriwijaya Eko ini sekarang, alhamdulillah di Indonesia ada, Kak. Di Indonesia ada. Karena banyak juga tim-tim seperti Sriwijaya Eko ini di seluruh universitas masing-masing. Jadi nggak susah-susah buat nyari barang tersebut. Oke, untuk kegiatan dari Sriwijaya Eko ini sendiri itu dilakuin rutin setiap hari atau ada jadwal-jadwal tertentu nih, Kak? Kalau untuk jadwal sih sepertinya relatif, Kak, karena Sriwijaya Eko ini bekerjanya itu jika ada kerjaan gitu, Kak. Kerjaan. Jadi kalau ada kerjaan bisa sampai tiap hari itu di secret, sampai nginep, sampai kayak misalnya ada lomba gitu, ya, bikin kendaraan. persiapan lomba. Persiapan. Oke. Pengetesan gitu, Kak. Oke, di Sriwijaya Eko ini sendiri kendala-kendala yang terjadi pada saat proses pembuatan itu ada nggak? Kalau kendala pada proses pembuatan itu sepertinya ada sih, Kak. Ada. Seperti kan kita kan masih mahasiswa nih, masih belajar. Pastinya masih belum bener banget buat pakai alat, berlatih terus tiap hari ya, Kak. Ya pokoknya kendalanya gitu, Kak. Sumber daya manusia. Sumber daya. Oke teman-teman, itulah seputar organisasi dari Sriwijaya Eko sendiri. Nah, buat Fakultas Teknik Mesin, buat mahasiswa-mahasiswa baru ataupun adik-adik tingkat dari Kak Rizky yang mau bergabung, boleh nih pantengin terus di Instagramnya Sriwijaya Eko ya kan, di Instagram. Buat kalian yang mau bergabung, pokoknya stay tune terus kapan open rekrutmen anggota tersebut. Oke. Di sini Rizky mau nanya nih, Kak, pendapat tentang Kak Rizky Fadila tentang sosial medianya My Unsri. Gimana? Pertama-tama saya pertama kali melihat My Unsri ini sempat terkejut karena baru ya. Iya benar, baru rilis, Kak. Karena baru juga, saya juga senang lah kalau ada komunitas seperti ini. Bisa menambah branding Unsri lah. Iya benar. Karena Unsri ini masih kurang kalau menurut saya untuk branding di
digital kayak gitu. Oh, digital. Oke. Harapan Kak Rizky Fadila buat My Unsri sendiri nih buat kedepannya gimana nih Kak? Harapannya semakin maju dan juga semakin bisa menambah branding Unsri dan juga semakin kompak. Up to date intinya Iya, ya Kak? Oke. up to date. Selain dari sosial media sendiri, My Unsri ini tujuan utamanya itu berada di website nih Kak. Boleh minta pendapat nih gimana menurut Kak Rizky Fadila tentang website dari My Unsri sendiri? Kalau saya lihat kemarin website My Unsri ini rapi, bagus dan juga tersusun gitu Kak. Oh, oke. Semoga saja ramai pengunjungnya. Amin. Sebelum kita menutup acara pada kali ini, Sriwijaya Eko ini punya bisa dibilang yel-yel ya Kak? Slogan. Buat, slogan. Oke, silakan nih Kak. Sriwijaya Eko, gas. Sriwijaya Eko, juara. Oke, boleh aja nih biar bisa bareng. Oh, boleh, Sriwijaya boleh, Eko gas, Sriwijaya Eko. Juara. Oke. Boleh dari kakaknya dulu. Sriwijaya Eko, Gas. Sriwijaya Eko, juara. Oke. Oke, sekian terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Tetap pantengin terus podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa pantengin Instagram dan website My Unsri. Aku Rifki Anugrah selaku host pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan Kak Rizky Fadila juga pamit mohon undur diri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, terima kasih Kak.